إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kita masuki syarat yang kedua dari syarat-syarat la ilaha illallah. Asy-syartu tsani, syarat yang kedua, al-yaqinul munafi lisyak, yaitu yakin. Dia harus yakin dengan kalimat la ilaha illallah dan makna yang terkandung di dalamnya. Maka dengan keyakinan itu menafikan, meniadakan keraguan, asyak, pada dirinya. Jadi seorang harus meyakini dengan sepenuhnya, keyakinan yang terhunjam di dalam hatinya tentang kebenaran kalimat la ilaha illallah. Wa dzalika, yaitu bi ayyakuna qailuha mustayqinan, yaitu orang yang mengucapkannya senantiasa di atas keyakinan, bimadluli hadhil kalimati, dengan kandungan yang terdapat di dalam kalimat ini. Yaqinan jaziman, keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat. Jangan ada keraguan sedikit pun. Fa innal imana la yughni fihi illa ilmul yaqin. Karena sesungguhnya keimanan itu tidak akan memberi manfaat padanya kecuali dengan ilmu yang meyakinkan. La ilmu dzan, bukan ilmu persangkaan, bukan ilmu duga-duga, hanya menyangka-nyangka gitu ya. Tidak dibangun di atas keyakinan. Ada kemungkinan, ada kemungkinan itu. Iya, saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi ada kemungkinan bahwa kalimat itu tidak benar. Ada kemungkinan apa yang diyakini oleh Nasara itu benar. Ada kemungkinan apa yang dilakukan oleh agama ini, agama itu benar. Nah, itu berarti dia membangun ucapan la ilaha illallah itu bukan di atas yakin, tapi di atas dzan. Ya, sekedar menyangka saja. Ya, semoga selamat, tapi tidak yakin. Nah, ini. Jadi tidak boleh dibangun di atas persangkaan semata. Fa kaifa idza dakhalahu syakku, maka apalagi ketika dimasuki oleh keraguan. Tidak boleh. Sebab dengan keraguan tersebut menyebabkan batalnya kalimat la ilaha illallah. Karena itu harus dibangun di atas keyakinan yang pasti. Dalilnya, qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kaum mukminin itu adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu mereka itu tidak yartabu, tidak raib, tidak syak, tidak ada keraguan dengan keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang jujur. Siapa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla sebagai as-sadiqun? Ya, mereka ini yang beriman kepada Allah dan Rasul, lalu tidak ada keraguan sedikit pun dalam keimanan mereka. Maka ini persyaratan yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala, bahwa keimanan itu adalah keimanan yang dibangun di atas keyakinan yang pasti, bukan di atas irtiyab, asyak, di atas keraguan. Fashtarata fi sidqi imanihim billahi wa rasulih, maka Allah Azza wa Jalla mensyaratkan pada kejujuran iman mereka kepada Allah dan Rasulnya, kaunahum lam yartabu,
keadaan mereka sebagai orang-orang yang tidak memiliki keraguan sedikit pun. Ai lam yashukku, yaitu mereka tidak ragu. Fa ammal murtabu fa huwa minal munafiqin. Adapun jika seorang itu ragu, murtab, masih ada syak pada dirinya tentang kebenaran kalimat la ilaha illallah, maka dia termasuk orang-orang munafik. Waliyadzu billah, alladzina qala Allah Ta'ala fihim, yang Allah Azza wa Jal berfirman tentang mereka, innama yasta'dhinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Sesungguhnya yang meminta izin kepada kalian, yaitu minta izin untuk tidak ikut perang, untuk tidak ikut berjihad. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Wartabat qulubuhum, hati mereka itu senantiasa dipenuhi keraguan-raguan. Ya. Maka Allah Azza wa Jal menafikan keimanan. Kenapa? Karena mereka ragu. Irtabat qulubuhum, ragu dalam hati-hati mereka. Sehingga hum fi raibihim yataraddadun, dalam keraguan mereka senantiasa bimbang. Tidak jelas, tidak punya keyakinan yang kokoh. Ya. Kondisinya centang perenang, tidak thabit di atas aqidah yang sahih, di atas la ilaha illallah. Maka Allah Azza wa Jalla menyebut mereka sebagai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, walaupun mereka ngaku. Jadi tidak cukup dengan sekedar pengakuan bahwa kami mukmin, kami mengucapkan la ilaha illallah. Selama masih ada keraguan pada diri mereka, maka itu tidaklah cukup. Harus memiliki keyakinan yang pasti. Dari sini jelas bagi kita bahwa ucapan sebagian orang bahwa keyakinan kaum Nasara itu salah, tapi ada kemungkinan benar. Coba. Berarti ada keraguan. Keyakinan orang Buddha itu salah, tapi ada kemungkinan benar. Keyakinan kaum muslim itu benar, tapi ada kemungkinan salah. Berarti tidak ada keyakinan. Tidak dibangun di atas keyakinan yang pasti. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Irtabat qulubuhum, ragu hati mereka. Ini dari firman Allah Azza wa Jalla. Dari hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man laqita min wara'i hadzal haiti. Jadi ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, man laqita, siapa yang engkau temui, min wara'i hadzal haiti, dari belakang kebun ini. Hait bisa bermakna kebun, ya, bisa bermakna dinding, ya. Namun yang dimaksud di sini adalah kebun. Siapa yang engkau temui dari balik kebun ini, yashhadu an la ilaha illallah, dia mempersaksikan la ilaha illallah, mustaiqinan. Nah ini, perhatikan, dengan penuh keyakinan, mustaiqinan biha qalbuhu, yang mana hatinya itu penuh dengan keyakinan. Fabashshirhu bil jannati, maka beritakan kabar gembira kepadanya dengan surga. Siapa itu yang mempersaksikan la ilaha illallah dengan keyakinan? Fashtarata fi dukhuli qailihal jannata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan masuk surganya orang yang mengucapkan kalimat tersebut, ayyakuna mustayqinan biha qalbuhu, apabila yakin hatinya dengan ucapan dan persaksian la ilaha illallah. Mustayqinan ghaira syakin fiha, tidak memiliki keraguan padanya sedikit pun. Wa idzan tafasyartu intafal masyrut, dan apabila ya tidak ada syarat, tidak terpenuhnya syarat yaitu yakin, maka yang disyaratkan pun akan hilang, dinafikan, yaitu apa? Masuk surga. Intafasyartu,
tidak terpenuhinya syarat yaitu keyakinan terhadap persaksian la ilaha illallah, maka ditiadakan pula intafa al-masyurut yang disebutkan, ya, yang disyaratkan itu untuk masuk ke dalam al-jannah. Maka tidak akan masuk ke dalam al-jannah apabila seorang mengucapkan la ilaha illallah namun masih disertai dengan keraguan-raguan tanpa ada keyakinan yang pasti. Ini syarat kedua dari syarat-syarat la ilaha illallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.